Oke, duduk dulu boleh ya. Oke. Apa kabarnya nih hari ini? Aku baik. Baik. Kamu aktivitasnya apa sih? Sekarang aku kuliah Kuliah di mana? di Universitas Lampung. Oke, di Universitas Lampung. Jurusan apa kalau aku boleh tahu? Aku ilmu komputer. Komputer. Ya. Angkatan? 2016. Oh, baru masuk ya? Iya. Oke, masih unyu-unyunya nih jadi mahasiswa baru ya. Tapi bentar lagi udah mau semesteran kan nih? Oke, udah mulai persiapan-persiapan? Lumayan. Lumayan sudah banyak gitu ya persiapannya. Ini kostum basket ya? Basket. Boleh cerita sedikit sih tentang basketnya, kamu mulainya dari kapan tuh mulai ikutan? Aku mulai dari SMP, waktu itu ikut ekskul basket. Dari SMP. Iya. SMP-nya kelas berapa tuh? Kelas 1. Kelas 1 SMP sudah mulai ikut. Emang di sekolahnya ada atau gimana? Di sekolahnya ada ekskul basket. Oh, di sekolahnya ada ekskul basket. Oke, jadi mulai dari SMP, dari kelas 1 terus sampai sekarang. Berarti sekitar berapa tahun tuh udahan? Hampir mau 6 tahun lebih. 6 tahunan lebih ya. Oke. Enjoy? Enjoy. Apa sih yang ngebuat betah sama basket kalau menurut Resta? Udah lama kan nih? Udah hampir 6 tahun, 7 tahun tuh. Nggak tahu sih, emang hobinya olahraga jadi betah aja di basket. Kita ada hobi tersendiri. Ini adalah hobi. Ya. Emang nggak balance ya sama tadi jurusannya apa kalau kuliah? Ilmu komputer. Ilmu komputer sama olahraganya, sama hobinya memang olahraga. Ya, basket. Hobi olahraga itu dari Resta sendiri apa ada dari orang tua, misalnya dari papa, mama gitu? Dari orang tua juga sih. Dari orang tua. Emang apa orang tuanya? Cuma sering-sering lari aja kalau mereka. Oh, sering jogging. Tapi nggak ditekunin gitu, maksudnya jadi atlet gitu? Kalau mereka nggak. Enggak, tapi hanya ke kamu aja. Tapi kalau kamu udah kayaknya tekun juga nih ya. Lumayan. Udah sering ikut lomba dong berarti? Udah sering ikut kompetisi gitu? Udah. Kemana aja udahan? Baru di kabupaten sama di provinsi sih. Kabupaten sama provinsi. Kabupaten udah berapa kali? Kalau Tanggamus sudah termasuk sering sih. Oh, Siapa dari asalnya dari Tanggamus. Iya. Dari Tanggamus ke sini jauh-jauh nih ya. Oke, jadi udah dari Tanggamus, udah pernah ke provinsi juga. Juara berapa aja tuh sering? Kalau waktu aku kelas 1 SMA itu lebih sering juara 2. Cuman setelah masuk kelas 2 itu lebih sering juara 1. Oke, keren ya. Jadi juara 2 iya, juara 1 iya. Kan Iya. klub ya kalau basket. Iya. Oke, pernah dapat pemain terbaik gitu? Pernah itu di kelas 3 waktu itu. Kelas 3 SMA. Oke, kalau gitu sekarang boleh nanya lagi, kamu kesininya pasti nggak sendiri dong? Nggak. Sama siapa nih hari ini? Aku sama ayahku. Sama ayah. Ya, Siapa namanya? Tusiman. Aku panggil ya. Selamat sore, Ayah Tusiman. Halo. Aduh. Silakan duduk. Aduh, ini cerah juga kayaknya. Aura-auranya gitu ya. Apa kabar ya hari ini? Sehat. Sehat. Oke, aktivitasnya apa sih ya? Kalau aku boleh tahu. Guru SD. Guru sekolah dasar. Setiap hari itu. Ya, setiap hari. Megang mata kuliah. Udah kuliah kali ya. Pelajaran atau gimana nih? Pelajaran. Oh, pelajaran aja. Kecuali bidang studi. Pelajaran kecuali bidang studi. Kan bidang studi pelajaran. Ya kan ada yang bidang studi kan guru kelas dan guru bidang studi. Oh, beda memang ya. Ya. Oh, kurikulumnya beda kali ya sekarang. Ini ngajarnya semuanya. Pelajaran Ya. apa aja tuh? Ya, sekarang ini kan bahasa Indonesia, matematika itu kan udah digabung tematik. Oh, matematika dan bahasa Indonesia sudah menjadi Ya semua digabung jadi satu. semuanya. Ya, Oke, berarti Bapak bisa ngajar semuanya dong? ya. Keren ya. Itulah hebatnya seorang guru sekolah dasar yang bisa semuanya. Oke, jadi udah lama tuh ya kalau untuk di dunia pendidikan gitu. Dari tahun 84. Oh, lama sekali ya. Itu aku pun belum terpikirkan mungkin. Oke, tapi enjoy ya dengan kegiatannya. Sudah mau kapan pensiun? Kok gini? Oh, 7 tahun lagi. Dan lagi. Oke, ya mungkin cukup nanti Resta besar ya. Selain itu ada kegiatan yang lain gitu? Ya, kegiatan yang lain itu di rumah
untuk mengadakan kelompok belajar universitas terbuka secara online. Oh, maksudnya gimana tuh? Seperti bimbingan belajar gitu? Ya, di situ sekretariat dan mahasiswanya itu yang online, yang universitas terbuka. Oke. Jadi semua menginduk ke Pokjar, setelah Pokjar baru ke UPBJ baru ke Universitas Terbuka Pusat. Oh, gitu. Dan ini adalah salah satu pengelola gitu Ya, mungkin ya? mengelola dan membantu membimbing mahasiswa. Oh, ya, tapi ngajarnya via online gitu tadi. Ya, ya, ya. Iya, keren. Nih kalau di rumah, ini kalau kamu di sini tinggalnya gimana? Ini memang asalnya dari Tanggamus ya? Ya. Iya. Asalnya dari Tanggamus. Terus kalau Rehta di sini sama siapa nih? Aku ngekos di sini. Oh, anak kosan nih ya. Terus hari ini datang ke sini jauh-jauh dari Tanggamus, Ayah. Waduh. Tapi ini salah satu anak yang deket di rumah Iya. sama Ayah apa Papa nih manggilnya? Papa. Papa. Oke, aku panggil Papa juga ya. Deketnya gimana sih Pak biasanya? Ya, Dekat dalam hal apa misalnya? Ya, beliau sering bantu kerja saya juga. Oh, jadi asisten pribadi. Aduh, mumpung ya berarti di rumah. Karena biar kayaknya free aja, jadi Rehta aja deh daripada yang lain. Oke. Yang lain juga ya punya asisten yang lain. Oh, yang lain apa? Asisten apa? Ya, asisten untuk kegiatan di online itu ada 4 orang. Oh, ada sendiri. Oke. Oke, tapi kan kalau yang ini nggak dibayar. Ya, Kalau yang ini kan dibayar ya. Gitulah. Terus biasanya ada nggak nih? Kan tadi katanya aku tanya seputar bakat nih. Ternyata ada nih olahraga itu keturunan dari orang tua juga ada katanya. Apa ternyata lari katanya itu. Bener gak sih ya? Papa juga suka olahraga yang lari, mungkin lari kecil-kecilan gitu ya tapi nggak di. kalau lari, saya belum pernah dapat prestasi, tapi pernah jalan dari Bandar Lampung ke Kota Agung. Ngapain? Jalan kaki. Iya, maksudnya ada event apa kok jalan Ya, kaki? jalan kaki saja tahun 84 yang lalu. Oh, niat memang dalam hati. Oh ya sudah. Agak pegal nggak? Sampai rumah. Heeh. Ya, lumayan. 2 hari. 2 hari nggak bisa jalan? 2 hari jalannya gitu. Oh, 2 hari jalannya. Oh, keren ya. Mungkin salah satu ini juga kali ya. Karena suka kalian kan kamu tadi bilang udah suka, jadi ya udah. Meskipun nggak dapat ini ya. Terus kalau misalnya kan tadi dalam hal ini ada juga dalam di keluarga memang ada keturunan. Tapi kalau untuk dia kan hobinya basket nih. Ya. Itu ada yang ngarahin nggak sih kalau di rumah gitu, Pak? Ya bagaimana ngarahin, di zaman saya kan belum ada basket. Iya juga sih. Ya tapi kan sekarang maksudnya udah besar gitu, udah ada di sini gitu. Ini emang ketahuan kan dulu waktu SMP gitu. Nah itu dulu sempat ngobrol-ngobrol nggak sama papa sama mama, papa aku suka basket deh kayaknya gitu. Ada kepikiran ke situ nggak sih? Atau ada obrolan yang kesana nggak waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi memang langsung aja kamu sendiri. Iya. Terus kok papa tahunya gimana ceritanya? Karena sering dapat prestasi aja sih, jadi tahu-tahu pulang bawa piagam atau bawa piala gitu, makanya pada tahu. Oh gitu. Tapi kamu nggak ada obrolan sama sekali. Nggak. Kamu nggak diperhatiin ya berarti ya? Iya nggak sih, bahkan nggak diperhatiin enggak ya? Tapi dengan itu lama-lama kemudian orang tua tahu gitu ya. Dan sekarang gimana Pak? Sudah enjoy aja, sudah diizinkan atau mungkin tadinya setelah pertama tahu kok ternyata Rehta ini suka basket, ada larangan gitu nggak? Ya kalau saya nggak ada yang pernah dilarang. Karena tahu kalau beliau dapat prestasi ya hari ini. Oh, hari Ya. ini? Maksudnya hari ini? Ya hari ini. Hari ini sampai di Iya. sini? Oh, keren. Jadi memang sama sekali nggak pernah cerita apa-apa. Ya karena kalau kegiatan itu kan beliau sendiri. Saya kan di rumah, sibuk sendiri gitu kan. Kalau kegiatan olahraga jadi saya anggap biasa-biasa aja. Oh, begitu. Karena kalau dia main, didatengin nggak boleh. Kenapa kok gitu? Rada malu aja sih kalau didatengin, takut grogi mainnya. Oke, kalau gitu nanti tahan lagi, aku mau tanya-tanya lagi nanti di segmen 2. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik. Kita balik lagi di Senior Junior. Lanjut lagi deh ngobrolnya sama Rehta. Di sini aku udah pegang nih beberapa penghargaan. Ini banyak loh. Dan dari yang banyak ini kamu nggak pernah cerita apa-apa gitu sama orang rumah? Jarang sih kalau mau cerita. Jarang kalau mau cerita. Iya. Kenapa emang ya? Nggak apa-apa. Pasti setiap orang tuh pengen gitu. Apalagi setiap anak khususnya ya. Gitu.
mungkin ada sesuatu yang mungkin kalau misalnya dia ikut A, B, C, D dan dia dapat dia dapat penghargaan, dapat reward gitu kan. Pasti yang pertama kali mesti tahu adalah orang tuanya. Sedikit banyak pasti dicerita karena apa? Bangga kan pasti kita sebagai seorang anak. Aduh, aku punya ini papa mama gitu. Kamu nggak ada kepikiran mau ke sana? Pernah sih kepikiran, cuman ya nggak tahu aja, males aja kalau mau ini. Malesnya kenapa emang? Karena udah sering dapetin jadi udah kayak biasa aja. Kalau misalnya kan ini masih di sekitaran Tanggamus ini juaranya. Jadi kalau misalnya sekitaran itu masih males mau ngasih taunya. Kalau misalnya udah ke provinsi kayak yang waktu itu prof sama yang basket baru kasih tahu. Apapun bentuknya sih kan, misalnya biasanya gitu, apapun bentuknya. Dan kamu nggak mau yang biasanya emang kalau deket sama papa atau mama gitu, ceritanya apa yang diceritain kalau pas lagi di rumah, pas lagi pulang? Aku tipe orang yang nggak terlalu suka di rumah sih, lebih suka kegiatan di luar ini rumah. Jadi sering di sekolah jadinya aktif sama kegiatan-kegiatan gitu, sama ekskul juga. Ini ada yang punya sejarah nggak menurut kamu? Punya sih. Yang mana? Boleh diambil satu-satu dulu. 3 ini. Oke, coba ambil dulu. Mana yang mau kamu diceritain dulu, yang mana? Kasih lihat ke kamera yang ini kira-kira. Terus kamu boleh ceritain ini tentang ini, tentang ini. Yang pertama dulu deh. Ini waktu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Pertama aku ikut seleksi di sekolah itu, ikut seleksi yang lari, bukan di lompat jauh. Cuman ikut ini juga waktu di sekolah. Terus waktu ke kabupatennya, ternyata di lari aku cuma juara 2. Abis itu ikut cuman iseng-iseng ikut yang lompat jauh, katanya dapat yang juara 1-nya. Oke. Ya, Jadi kamu ternyata ada potensinya di lompat jauh. Lompat jauh. Kenapa menurut kamu ini paling sesuatu yang kayaknya perlu dikasih tahu ke siapapun gitu? Kenapa? Ini ceritanya apa nih? Karena aku basicnya di lari pertama itu. Terus aku cuma nyoba-nyoba doang di sini, cuman kayak iseng-iseng doang. Katanya malah ini yang diterima. Jadi sesuatu yang kayaknya kamu nggak mungkin, aduh kayaknya enggak deh, ini malah ternyata itu yang menghasilkan gitu. Oke. Orang tua tahu waktu itu ini? Kalau yang ini waktu kelas 1 mungkin nggak tahu. Enggak juga. Oke, terus apa? Ada lagi? Nih. Ini juara fotografi waktu itu. Fotografi, juara 1 fotografi putri. Kelas berapa ini? 2016, ini aku kelas 3. Kelas 3, di mana nih? Di Ikannya Sumberjo waktu itu. Cuman skuadanya skuada Lampung. Oke, jadi semuanya di Lampung, tapi yang ada yang di sana waktu itu. Kamu bisa foto juga? Bisa. Basket iya, lompat jauh iya, foto iya, apalagi? Blogger juga pernah waktu itu. Blogger? Oke, terus apalagi? Cuma itu doang sih, baru basket, fotografi, blogger sama atletik. Atletik itu ya, pokoknya 5 itu yang kamu fokuskan dari dulu sampai sekarang, dan itu ternyata semuanya itu ada hasilnya semua. Oke, apalagi? Terus sama yang terakhir itu ini. Apa ini? Waktu jadi pemain terbaik. Pemain Waktu terbaik? pas mau lulus SMA. Basket. Iya. Oke. Pas selesai. Ini apa ceritanya? Biasanya kan aku punya temen. Nah biasanya kan dia yang selalu dapat ini kan, pemain terbaiknya. Cuman waktu di kelas 3 di event terakhir aku di SMA, nggak tahu pas pengumuman ternyata aku yang dapat ininya, pemain terbaiknya. Karena biasanya dia yang dapat kan, jadi udah salah pasti dia lagi. Nggak tanya aku yang dapat. Tapi kamu nggak ada gontok-gontokan? Tapi nggak ada perseteruan gitu kan? Enggak, karena udah seimbang sih, dia udah pernah dapat, aku udah pernah dapat, jadi ya. Oke, jadi sebanyak ini dari SMP sampai SMA. Itu yang cuman dari SMA doang. Oh, ini dari SMA aja? Iya. Dari SMA sebanyak ini? Oke. Mungkin kasih episode kedua sebanyak ini. Dan ini nggak ada yang kamu ceritain sama papa mama kamu? Aku cuman 1 waktu itu yang ceritain. Yang apa? Jadi pemain terbaik doang. Dan itu gimana ekspresi papa sama mama? Waktu itu kan aku pulang dengan bawa piala karena itu jadi pemain terbaik, jadi aku cuman bilang aku jadi pemain terbaik, udah
terus sama papa sama mama dipasang di depan itu, di rumah bagian depan. Jadi dipasang sama mereka kalau anaknya pernah dapat gitu. Jadi apresiasinya gitu, seperti itu di rumah. Kalau biasanya orang suka gitu kan, atau mungkin mau dan bahkan malah pengen banget gitu, orang tua itu tahu gitu. Tapi kamu bilang males. Ada sesuatu kah di awal gitu, di awal gitu, makanya kamu sudah mulai nggak mau lah, ngapain lah, udah nggak usah cerita gitu. Karena aku udah biasa ini sih dididik sendiri, jadi udah kebiasaan jadi ini sendiri. Sendiri. Dalam artian gimana? Sering ditinggal sih waktu itu biar mandiri juga sebenarnya. Dari umur kapan emang? Aku dari kecil sih waktu itu pernah ditinggal mama ke Jakarta, terus papa lagi kerja jadi sendirian Di rumah. ya. Dan kamu bisa Bisa. sosok yang mandiri banget emang, Pak. Terpaksa. Kenapa terpaksa? Ya keadaan. Ya keadaan saya sibuk, istri saya mungkin ada kegiatan lain. Tapi kan masih butuh kasih sayang ya pasti. Iya, Masih kalau butuh kasih sayang ya pasti tetap sayang. Kan gitu, dan kan keadaan kan yang harus. sendiri. Dan sejauh ini sampai sekarang ini, sampai sebanyak ini, kadang mau tahu nggak sih papa itu gimana tumbuh kembangnya putriku yang cantik ini gitu. Ya, ikutin saja kegiatan itu. Kalau waktu di rumah kapan tuh biasanya ngobrol bareng sama orang tua ya? Lama di rumah nih ngobrol, mungkin berdua, Ya ngobrol rame-rame kalau di rumah. ngobrol rame-rame. Rame-rame. Nggak ada yang maksudnya waktu khusus gitu, mungkin entah itu pas setiap minggu atau setiap bulan, pas lagi pulang, pas lagi sesi-sesi curhat deh gitu. Pengen banget nih sharing gitu intinya sama papa sama mama di rumah. Aku pengen papa mama tahu apa yang aku rasain selama ini gitu, karena jauh, karena sering ditinggal dan lain sebagainya. Ada nggak waktu yang kayak gitu? Siapa dulu jawab nih? Boleh papa? Ya kalau di rumah ya biasa-biasa aja, ya ngobrol-ngobrol santai saja gitu. Nggak ada yang ke sana. Kalau yang serius paling sering mungkin sama mama sih, karena termasuk deket juga. Kalau papa kan lebih sering kerja, terus kalau mama kan sering di rumah, jadi kalau cerita sih paling lebih sering sama mama. Apa biasanya yang diceritain? Oh, kalau misalnya dapat ini biasanya cerita juga sama mama. Terus waktu kuliah juga kan tahu-tahu udah di Unila, baru aku cerita waktu udah jebol di Unila. Pas daftarnya aku nggak ngasih tahu mau masuk kemana nggak ngasih tahu, cuman kalau udah terima baru aku bilang. Kenapa? Kok nggak ngasih tahu? nggak tahu, aku nggak terlalu suka show off sih. Kalau udah dapat baru dikasih tahu. Kalau emang kamu bisa, baru kamu kasih tahu dengan orang tua gitu. Ya, Tapi mereka support sama kamu. Kamu mau support? support. Apa sih kalau di rumah nih? Aku mau tahu. Karena memang tadi jarang ketemu juga. Mungkin karena memang ada keadaan yang nggak memungkinkan untuk ketemu setiap hari gitu. Apa mungkin ada nggak dari Rehta yang entah itu yang apa ya? Mungkin jadi unek-unek Rehta selama ini gitu sama papa sama mama. Entah itu dari sikap, entah itu dari sifat. Ada nggak? Kalau sedikit sih ada. Ada. Apa? Paling cuman karena dibiasakan mandiri, jadi ya setiap anak pasti butuh juga sih kasih sayang secara langsung. Jadi karena jarang kan, jadi pengen juga gitu kayak anak-anak lain. Emang mereka nggak pernah minta? Aku nggak terlalu suka ini sih minta-minta sama orang tua. Tapi kasih sayang kan butuh. Kalau Rehta nggak ngomong nanti kan nggak tahu. Cuman semenjak kuliah ini baru sering deket, sering ngobrol juga sama mama sama papa, sering teleponan, jadi sering ini. Emang dulu ngerasainnya gimana? Karena dulu mereka juga sibuk ngulain kakak-kakakku, jadi ya biasa aja, nggak terlalu deket. Aku lebih suka di luar sih orangnya. Coba ngomong sendiri sama papa. Ngomong gimana nih? Gimana ya, apa yang Rehta mau gitu? Karena apa yang aku mau udah terwujud waktu kuliah ini sih. Kasihnya juga udah apa ya, udah kelihatan waktu aku kuliah. Jadi karena aku udah mandiri, aku udah kuliah, jadi karena tanggungan mereka kan cuman aku, jadi mereka udah benar-benar nunjukin ke aku. Kalau dulu gimana? Kalau dulu sih
masih butuh sih, karena aku masih kecil kan, masih pikirannya juga ya masih anak-anak. Dan aku waktu itu pernah mikir, sayang cuma sama anak-anak yang ini udah kuliah. Padahal pas aku rasain udah kuliah, oh gini, jadi aku udah lumayan wajarin sih, karena pas aku ngalamin emang harus kayak gitu. Ngomong sendiri sama papa. Gimana ya? Aku nggak terlalu ini sih kalau untuk ngobrol, karena jarang ngobrol secara ini kalau kita berdua. Tuh Pak, maunya gitu. Gimana? Dari bapaknya gimana? Ya itu kan masalahnya kan, saya itu kan bertahap, anak kan 4. Jadi ketika mau prioritaskan yang paling pertama, mau prioritaskan kedua kuliah, memang kuliah agak tertinggal kan gitu. Karena memang butuh biaya yang besar, yang pertama, yang kedua kan gitu. Ketiga, nah ini keempat. Nah keempat ini ya baru artinya memperhatikan kan gitu. Memang semua ya kita perhatikan, cuman bagaimana ya konsentrasinya itu untuk ya terutama nyuplai dana lah gitu kan. Intinya ada tentang biaya kuliah mungkin Nah, iya. dari dulu. Kalau beliau ini sekarang udah nggak pernah minta dengan saya. Kenapa? Karena ATM saya dipegang beliau. Gitu. Oke, jadi itu sebenarnya Rehta ini pengen diperhatikan gitu ya, Ya. Pak ya. Butuh banget, butuh perhati, makanya dia nggak pernah cerita. Tapi sebenarnya pengen ditanya, nak, kamu hari ini bisa, kamu hari ini dapat ini, kamu keren banget. Pasti intinya sebenarnya hanya kalimat support itu aja sih yang Rehta butuh sebetulnya, gitu. Ya, karena kalau dulu itu kan kegiatan ini saya anggap kegiatan biasa-biasa saja gitu. Ya, apa ya, tidak terlalu istimewa gitu kan. Jadi hanya dapat biar kami dapat udah terlalu sering, jadi ya. Tapi kan ayah nggak tahu kalau ternyata itu adalah sesuatu yang berharga buat Rehta. Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol di segmen yang selanjutnya ya. Ada yang baru, oke? Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang ketiga. Nah, kalau di segmen yang ketiga ini kita mau ujinya gimana antara senior sama juniornya ini, kira-kira pengetahuannya tahuan siapa, banyakan siapa, terus kalau misalnya menjawab cepetan siapa kira-kira. Kita lihat aja ya. Jadi untuk di segmen ini sebelumnya majuan dulu, boleh Papa, jangan jauh-jauh kayak LDR kita ya. Menghadap Rehta. Oke, jangan kayak mau baris upacara ya Pak. Santai aja, oke? Udah kayak lagi siswa mau baris upacara aja. Jadi gini, nanti aku punya beberapa pertanyaan. Nah, kalau misalnya tahu jawabannya, langsung dijawab. Jawabnya nggak usah ngerebutin aku, rebutin ini aja gitu. Jadi ambil buah ini baru jawab gitu. Papa kalau mau tahu aja. Aduh, nanti aku kesalahan lagi ditahan-tahan. Ya? Iya, diambil baru dijawab. Oke, terus karena di sini nanti ada poinnya, ada skornya, jadi siap-siap aja. Kalau yang kalah mungkin nanti akan dapat tantangan selanjutnya, gitu ya. Udah siap? Siap. Siap. Dan aku nggak suka harus ada yang kalah nanti ya. Pertanyaan yang pertama. Apa ya? Sebutkan nama penemu proyektor film. Oke. Apa sayang? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Padahal itu pelajaran pas kapan coba? SMP atau SD juga udah ya? Kok gimana sih? Jadi boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat putrinya. Oke. Satu poin udah dikantongin buat Rehta ya. Papa masih mau coba kan? Masih dong. Masih baru pemanasan ya. Jangan mau kalah ya, Pak. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Rumah Limas merupakan rumah adat mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Yakin? Yakin. Yakin? Boleh kasih tepuk tangan juga buat Papa ya. Oke, jadi sharing satu sama. Duh.
Aduh, gak apa-apa, baru pertama. Lanjut ya. Berasal dari negara manakah penemu mesin uap? Aduh, Papa tahu gak sih? Jadi, aduh Papa, makanya jangan ragu ya. Kalau tahu langsung aja. Boleh majuan sedikit lagi? Nah, mungkin gara-gara itu kali grogi ya. Dari mana? Albert dan C.F. Jenkins. Albert ya, dan C.F. Jenkins ya. Oke, boleh aku kasih applause lagi buat kamu. Ini kayaknya emang agak sedikit jenius ya. Agak sedikit jenius. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, nama lain rumah gadang. Aduh. Pak, mau tantangan selanjutnya ya? Apa? Bagonjong. Rumah Bagonjang. Oke, atau rumah Bagonjang ya, biasanya seperti itu. Benar. Aduh. Rehta lagi. Aduh, Pak. Kok Papa manggut-manggut aja ini sebenarnya gimana sih? Siap. Siap apa ini, siap kalah? Siap menang. Halo, siap menang, orang dari tadi jawab baru satu, siap menang. Lanjut ya kalau gitu, Pak. Oke, di daerah manakah Kelok 9 berada? Aduh, ini Rehta nggak tahu. Sumatera Barat. Sumatera Barat atau lebih tepatnya adalah di Payakumbuh ya. Benar. Tahu Kelok 9 itu? Sudah tahu belum bentuk jalannya, Pak? Belum apa? Kayaknya asal jawab aja ya. Menapal. Di buku. Oh, di buku. Yang benar. Saya ngajar. Oh iya. Ya udah deh, oke aja lah. Lanjut selanjutnya, pertanyaan keberapa ini? 5, 6. Nama lain dari hewan kijang adalah? Aduh. Gak tahu, Bang. Rada-rada lupa. Rada-rada lupa. Coba boleh tes dulu. Muncak. Oke. Yang minta ya, kasih tepuk tangan sendiri ya. Kasih tepuk tangan deh. Bener ya, Pak ya? Adalah muncak. Oke. Yes. Bentar lagi. Terus ada yang ke atas, kira-kira siapa ini? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan nama penemu mesin uap. Ayo. James Watt. Yakin? Ya. Masa? Ya. Masa sih? Benar. Ya. Bukan Thomas. Bukan. James Watt. James Watt. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu, Pak? Oke, lanjut. Duh, seri lagi ya. Selanjutnya, sebutkan nama penemu telepon. Nggak. Jadi kayaknya semua orang tahu juga ya. Oke, Papa kayaknya lagi-lagi kalah cepet emang. Lanjut, boleh maju lagi, Pak. Makanya jangan jauh-jauh. Ya, apa? Alexander Antonio Messi. Oke, Alexander Antonio Messi. Ya, benar. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Siapa nama penemu batu baterai? Oke. Namanya aku udah kasih tahu nih. Siapa? Volta. Volta, bener banget Volta. Aduh, ini mah jelas kayaknya. Emang suka dengan sejarah-sejarah gini? Karena udah dipelajarin makanya hafal. Karena udah dipelajarin makanya hafal. Oke ya. Terus selanjutnya masih ada apa? Masih ada harapan nggak gitu kira? Masih. Oke. Sebutkan nama penemu lampu listrik. Aduh. Oke, siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Oke, Papa mungkin boleh kasih tepuk tangan karena yang menang sudah jelas ya. Rehta dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Dan Papa hanya dapat 1, 2, 3 poin. Tepuk tangan dulu loh. Oke. Sekarang Papa kalah. Boleh maju sedikit lagi, Papa kok jauh-jauh sih dari saya? Oke. Ini punya idola masing-masing kan? Iya. Papa punya idola, Rehta punya idola. Oke. Idola Papa siapa? Kok idolanya bingung? Siapa idolanya, Pak? Pak, saya nanya loh. Idolanya siapa? Siapa? Sing disenengi. Jamal Mirdad. Jamal Mirdad. Iya. Suka dengan Jamal Mirdad. Oke. Kalau idola kamu siapa? Aku Daniel Wenas. Dia pemain basket. Oh, pemain basket. Iya. Oke. Papa bisa nyanyi sedikit?
sedikit aja tapi. Nyanyi sinden bisa? Tidak. Nggak, saya maunya sinden. Nggak bisa tidak. Nyanyi Jawa bisa? Nggak bisa. Bisanya apa? Yang lagunya Jamal Mirdad. Oh, lagunya Jamal Mirdad. Boleh lagunya Jamal Mirdad tapi pakai goyang ya. Bisa? Bisa goyang patah-patah? Oke, harus bisa. Jadi lagunya Jamal Mirdad. Jadi papa nyanyiin lagunya Jamal Mirdad pakai goyang patah-patah. Oke, bisa ya. Miss welcome, Mr. Tusiman. Silakan. Ayo silakan di situ. Kameranya di sana silakan. Satu, dua. Sini sudah. Ini kan sudah konsekuensi. Papa kalah. Oke, yuk 1, 2, 3, go. Nyanyi, Pak. Ayahku telah menjual sawahnya. Goyang patah-patahnya. Membekali anaknya. Sampai di kota aku terpana melihat kata mereka. Patah-patah dong goyangnya, badannya. Gini-gini. Oke, terus lanjut yang indah. Lupa. Lanjut lagi terus lagi. Lagunya siapa lagi? Jamal Mirdad terus. Bisa tahu gayanya gimana cara nyanyinya? Lupa. Aduh, cari kesalahan buat apa ya? Oke, jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita lanjut lagi di segmen yang keempat. Kita balik lagi di senior junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang keempat. Kalau di segmen 4 ini biasanya nih kita mau uji juga, tapi ujinya wawasan. Kira-kira senior sama juniornya ini kalau soal wawasan hebatan siapa? Lihat aja nanti ya. Jadi untuk di segmen yang ini senior sama juniornya papa sama Rehta juga. Nah, di sini nanti akan ada gambar-gambar ya. Jadi di layar monitornya nanti akan muncul beberapa gambar. Nah, gambarnya itu bisa berupa tempat, bisa berupa makanan, buah, sayur dan lain-lain gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti apa sih yang muncul di monitor kita ini. Jadi kalau sudah siap, aku nanti minta pengetahuan kira-kira pasti tahu dong, apalagi guru kan. Pasti tahu ya. Terus Rehta juga. Kalau sudah siap, kita mulai. Sudah siap? Oke, kita munculkan gambar yang pertama. Oke, sudah muncul. Aduh. Ini macan Sumatera. Macan Sumatera ini Macan Sumatera? macan berasal dari Sumatera yang hampir punah dan perlu dilindungi dan supaya perburuan juga tidak ada lagi dan perlu dikembangbiakkan lagi Karena sudah mau hampir punah tadi ya? karena sudah hampir punah. Oke, ini memang asli habitatnya dari Sumatera ini Pak? Asli habitat dari Sumatera. Oke, aslinya memang dari Pulau Sumatera. Berarti kita punya ya ini. Oke, dan tambahan juga ini adalah salah satu dari berapa ya? Dari 6 subspesiesnya gitu yang memang sekarang ini masih bertahan. Jadi memang kita harus benar-benar jaga banget nih. Jaga banget mereka untuk biar tetap berkembang biak gitu ya. Next, apalagi selain macan, selain harimau Sumatera? Oh, kita kemana nih? Aku tanya boleh ke Rehta? Boleh. Ini rumah suku kayaknya kalau. Iya, Suku apa nih kalau kamu tahu? suku Baduy. Suku Baduy? Oke. Yang terdapat di Banten. Dan ini biasanya disebut juga Suluh Nyanda. Suluh Dan- Nyanda. Dan dia terdapat 3 bagiannya, di bagian depan, terus di tengahnya, dan di bagian belakang. Bagian apa di dalam rumahnya itu? Iya, dalam Oke, dalam rumahnya Oke, berarti ada bagian depannya, ada bagian dalamnya, terus dan bagian belakang. Oke, mungkin itu pisahnya hanya sekat-sekat gitu aja kali ya. Di Banten ya. Oke, kalau gitu next apa lagi? Ini rumah Unai itu dari Papua. Oh, dari Papua. Itu sengaja dibuat kecil, terbuat dari jerami, dibuat kecil sempit karena memang supaya untuk bisa menawan hawa dingin di dalam. Karena memang kalau untuk di Papua itu banyakkan pegunungan gitu ya Pak ya. Jadi memang di sana cukup hawanya itu cukup dingin. Makanya mungkin pembuatannya memang harus seperti ini. Ini bahannya kalau kita lihat dari luar itu ada jerami untuk atapnya ya.
terus mungkin kayu untuk penyanggahnya, dan juga memang bentuknya kecil dan ya lumayan sedikit sih. Kalau mungkin ini kita rame-rame nggak cukup kali ya, hanya mungkin 1-2 orang aja. Oke, next kalau gitu apa lagi? Selain di Papua kita kemana-mana kalau ini kayaknya ya. Kamu tahu ini hewan apa sih? Rusa atau menjangan. Oh, rusa atau menjangan. Rusa ini juga termasuk hewan mamalia, pemama biak. Dan salah satu cirinya itu tanduknya itu akan bertambah tinggi setiap di musim dingin. Oke, jadi tambahan dari tanduk-tanduknya itu karena pergantian musim dingin gitu di ya? setiap musim dingin. Oke, terus kalau setiap tahun ada musim dingin, jadi nambah terus dong. Jadi makin banyak ya nanti. Jadi ini beda ya sama kalau ada juga ya yang mirip nih. Kadang suka kekecoh kan kita. Ada yang mirip hewannya itu adalah kijang kalau nggak salah. Sama aja punya totol-totol juga ya dia, tapi dia nggak punya tanduk memang. Oke, jadi mungkin dari situ kali ya bedanya. Oke, next apa lagi? Ini tari saman. Kok papa ini kayaknya tahu banget ya? Langsung, serobot. Dari Nanggro Aceh Darussalam, yang sekarang sudah ditetapkan dari UNESCO sebagai tarian manusia. Kok tarian manusia? Warisan dunia. Warisan dunia. Aduh, ya emang iya tarian manusia, papa. Masa apa? Oke ya. Jadi ini salah satu tarian yang ada di Indonesia juga ya, tari adat Saman. Nah, itu memang asalnya dari Nanggro Aceh Darussalam gitu. Dan memang ini sudah diklaim jadi dari UNESCO sendiri bahwa menjadi salah satu tarian warisan dunia gitu. Ini yang gerakannya masih orang banyak itu ya, begini gitu. Saya nggak seberapa paham sih kalau soal tari-tarian, tapi salah satunya ini juga Indonesia punya nih ya. Oke, kalau Resta suka nari juga nggak? Enggak. Sukanya apa selain olahraga? Paling di main komputer aja sih. Oh, sama jurusannya. Kalau yang hal lain, yang seni-seni gitu? Kalau seni nggak terlalu nggak terlalu suka. Kenapa? Karena nggak ada bakat juga di situ. Iya, boleh. Tapi kan segala sesuatu itu kan bakat itu bisa diasah gitu. Tapi memang nggak kepengen kesana. Nggak. Ya udah deh, next apa lagi selain tari saman? Ini. Ayo. Ini ular. Ular? Bukan, Pak. Ini bukan ular. Ayo, tahu siapa nih yang tahu? Rata tahu? Terenggiling. Iya, ini bukan ular, papasan. Oke, ini hewan terenggiling ya. Tahu banyak nggak kamu tentang hewan ini? Hewan ini termasuk hewan pemakan serangga. Biasanya dia juga makan semut atau rayap, dan dia juga termasuk wakil dari Ordo Pelodita. Ordo Pelodita. Oke. Apa makannya tadi? Semut sama rayap. Oh, iya. Warna kulitnya bisa gitu ya kayak. Gimana sih? Kasar kali ya. Kasar gimana gitu ya. Oke. Terus ini memang adanya di mana nih? Hutan? Di hutan hujan tropis kayak di Indonesia. Di sini memang ada ya? Ada. Oke, jadi memang salah satu habitat hidupnya adalah di hutan yang ada iklim hujan tropisnya gitu ya. Oh, next apa lagi? Oh, masih ada. Ini ular kobra atau ular sendok. Kepalanya memipih kalau merasa terganggu. Biasanya di belakang rumah saya ada. Kok serem ya? Suka masuk rumah juga? Ya kalau ini ada musang dia datang. Oh gitu. Kalau diundang masuk gitu, silakan masuk nah gitu. Kalau masuk gitu. Oke. Jadi kadang di rumah ada agak serem ya. Nggak mau main ke rumah gitu. Jadi di rumah. Tapi hati-hati juga ya Mas ya, karena biasanya kita juga kan nggak tahu kalau gigit gimana. Gitu. Ya ini kayaknya dua-duanya oke juga jawabannya. Mungkin boleh kasih tepuk tangan buat kalian berdua. Tapi masih ada segmen yang selanjutnya, nanti kita lihat siapa sih yang lebih bagus. Jangan kemana-mana. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang terakhir. Nah, kalau di segmen yang terakhir ini ada tantangan nih untuk dua-duanya. Buat seniornya sama buat
juniornya. Kira-kira apa sih? Dia nanti bakalan bacain berita layaknya seorang presenter. Kira-kira gimana ya? Kita lihat aja nanti ya. Jadi untuk di segmen yang ini, nanti Reva sama Papa seolah-olah menjadi seorang presenter berita. Gitu. Nah, jadi nanti udah ada beritanya, tinggal bawain masing-masing. Gimana? Sudah siap? Siap. Siap. Reva siap? Siap. Oke, kalau gitu Reva dulu deh ya. Tukeran kita, aku di sini, kamu di situ. Kebalik. Aku di situ, kamu di sini. Oke? Siap ya? Yuk, sini. Oke, kalau udah siap, silakan. Oke, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior atau SEJU. Pemirsa, sore ini kami akan menyajikan informasi Gojek direspon masyarakat Bandar Lampung. Oke, baik pemirsa, saya Rehta Inani, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, layanan transportasi online mulai masuk Bandar Lampung bertambah, diantaranya transportasi online Gojek. Transportasi yang menggunakan sepeda motor ini sudah 2 pekan beroperasi di Bandar Lampung. Dan layanan ini bertarif murah ini mendapat respon hangat masyarakat, terutama kalangan muda. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai sarana transportasi alternatif. Namun, layanan transportasi Gojek ini baru beroperasi dengan jumlah terbatas. Gojek memiliki keunggulan tarif murah serta pelayanan cepat berkat dukungan aplikasi online. Pemirsa, kehadiran Gojek di Bandar Lampung ternyata tidak memicu konflik. Bahkan pengojek pangkalan tidak merasa tersaingi dengan hadirnya Gojek. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Rehta Inani, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada SEJU berikutnya di jam yang sama. Selamat sore. Selamat sore. Balik dulu ya. Papa, udah lihat kan? Oke, sekarang aku coba, boleh ya? Boleh. Boleh. Boleh ke sini, Papa? Aku ke situ deh, ya. Udah siap? Siap. Selalu senyum kayaknya. Ada maknanya mungkin senyumnya ini ya. Coba kalau gitu. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior SEJU. Pemirsa, sore ini kami akan menyajikan informasi perpustakaan sepeda ontel. Baik pemirsa, saya Tusiman, inilah SEJU selengkapnya. Seorang pemuda Lampung Selatan membuka perpustakaan keliling. Dengan sarana sepeda ontel, ia rajin mendatangi pelosok Lampung. Demi budaya baca dan menulis, sang pemuda rela menempuh perjalanan jauh dengan berbagai rintangan. Pria bernama Gunawan Wirdana ini merupakan pemuda desa Mekar Mulia, Palas, Lampung Selatan. Ia hadir untuk membantu gerakan literasi dengan perpustakaan keliling ontel perpustakaan. Sesuai namanya perpustakaan, ini bermodalkan sepeda ontel dan ratusan buku. Pemirsa, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Tusiman, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada SEJU berikutnya di jam yang sama. Selamat sore. Oke, selamat sore. Bentar lagi ya, Pak ya. Aduh, selamat sore. Emang kalau Bapak ini suka seni juga, Pak? Suka. Kalau yang paling disuka emang seni apa? Seni tarik suara? Ya, tarik suara, tapi pakai teks. Hah? Iya, Seni suara pakai teks. Jadi nyanyi mesti harus ada teks. pakai teks. Gak mau ngapal dia orangnya. Enggak bisa ngapa. Gak bisa ngapal. Tapi kan biasanya kalau lagu kan suka gitu biasanya. Suka. Kalau biasanya yang disuka itu malah mudah menghafal. Iya, tapi saya hafalkan tidak hafal. Tapi kalau nyanyi, setiap nyanyi saya pakai teks. Oh gitu, alasan saja. Tapi kalau Reva sendiri? Untuk seni, Enggak ya? aku nggak terlalu. Enggak. Oke, dah. Terakhir nih untuk Papa. Rehta kan kalau untuk di jurusan kuliahnya itu komputer ya? Ya. Oke, komputer. Terus kalau untuk hobinya tetap di olahraga. Nah sebenarnya kalau harapan sendiri dari Papa itu kedepannya buat Rehta apaan sih? Ya, ikutin saja. Ikutin aja. Ikutin aja apa yang beliau mau. Kami sebagai orang tua
tetap mendorong dari belakang. Tetap nggak ada cita-cita sendiri gitu. Yang punya cita-cita Reta, Tapi kan papa ini orang tuanya. ya kami hanya mengikuti saja. Nggak ada, maksudnya memang nggak ada sama sekali dari maunya apa sebagai orang tua gitu. Ya, kami sebagai orang tua hanya apa yang dimiliki anak, apa yang mempunyai cita-cita anak, kami ikut terus saja. Nasehatnya apa? Ya, selalu mengikuti apa program-program yang sudah ada. Untuk Reta Reta. itu jadi baik ya apapun yang kamu mau. Kalau Reta sendiri emang maunya fokusnya di apa sih? Aku fokusnya tetap di komputer. Komputer. Emang nanti kedepannya mau jadi apa? Nanti aku masuk ke konsentrasinya ke bagian multimedia sih sebenarnya. Ini di multimedia. Oke, terakhir deh untuk teman-teman yang hari ini nonton di rumah nih. Pengennya sebenarnya mungkin mereka juga punya potensi yang sama kayak Reta, tapi mungkin mereka nggak yang sama kayak Reta, nggak punya kesempatan gitu. Atau mungkin mereka nggak berani mencoba dan lain sebagainya. Kamu yang mungkin sudah bela-belain, meskipun apa ya sampai sekarang ini gitu, dengan diri sendiri, dengan kemandirian kamu, tapi akhirnya bisa sampai sekarang. Kasih kuncinya dong buat teman-teman yang lagi nonton di rumah. Kuncinya cuma satu sih, Boleh. cuman berani coba aja, terus apa yang dimilikinya ya coba-coba aja. Soalnya dari apa yang udah kita coba pasti hasilnya bakal memuaskan. Sebenarnya peran orang tua penting nggak sih? Menurutku penting sih. Pentingnya di sebagai apa? Kalau misalnya nggak ada mereka juga kan kita nggak mungkin bisa jalan juga. Kalau nggak ada mereka, kita juga nggak bakal bisa sekolah dan nggak bakal bisa untuk meraih prestasi-prestasi itu. Jadi yang pasti mereka sangat berperan penting juga, yang pasti support juga ya. Ya. Oke pemirsa, ini dia untuk Senior Junior hari ini. Semoga menjadi tayangan yang inspiratif untuk Anda semua di rumah. Jangan lupa tonton terus Seju dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore. Saya Dewi Setia. See you and